Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Warga kompleks perumahan Bumi Citra Indah, Desa Pataruman, Kecamatan Ciamplas, Kabupaten Bandung Barat digemparkan dengan penemuan jasad pegawai honorer yang dicor di dalam rumahnya sendiri. Sebelum ditemukan tewas, korban Didi Hartanto sempat dinyatakan hilang sejak akhir Maret lalu oleh keluarga. Setelah dilaporkan, polisi kemudian menyelidiki dan menemukan jasad Didi terkubur di dapur rumahnya. Pelaku adalah Ijal yang sehari-hari bekerja sebagai tukang kebun. Ijal diketahui jadi orang terakhir yang berkontak dengan korban. Kapolres Cimahi AKBP Aldi Subartono menerangkan pelaku membunuh korban pada 23 Maret lalu. Sebelum membunuh Didi, Ijal lebih dulu melakukan penganiayaan terhadap korban. Setelah melakukan pembunuhan, tersangka mengambil sejumlah barang berharga korban seperti dua sepeda motor, handphone, hingga sertifikat rumah. Ijal juga sempat menghilang bersamaan dengan korban. Di Reskrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengungkapkan, Ijal nekat membunuh Didi karena dendam upahnya tidak dibayar. Adapun upah dijanjikan adalah sebesar Rp300.000 untuk masa kerja selama 2 hari. Tersangka mengatakan ia membunuh korban dengan menggunakan besi tumpul. Namun, pihak kepolisian masih menunggu hasil visum dan autopsi. Hari ini kita di TKP ditemukannya seorang laki-laki yang meninggal dalam kondisi sudah terkubur ya di dalam rumah. Jadi dapat saya sampaikan berawal ketika tanggal 30 ya, ini Polsek Cililin dan Polres Cimahi menerima laporan bahwa ada kehilangan orang inisial D. Berangkat dari situ kami membentuk tim investigasi yang juga di backup oleh Krimum Polda Jawa Barat untuk mencari tahu apakah korban ini hilang karena hal yang wajar atau tidak wajar. Kemudian dari serangkaian penyelidikan, tim ini mengendus ada kejanggalan terkait hilangnya korban D ini. Itu diawali dengan kita melaksanakan TP-TKP awal. Jadi tim Inafis Polres ini setelah menerima laporan melaksanakan TP-TKP. Indikasi korban lainnya kan seperti kasus WWCS itu kan dari kasus seperti ini? Belum ya, nanti kita lakukan pendalaman terhadap tersangka. Makanya untuk motif nanti masih kita dalami lebih lanjut. Apakah ada motif lain atau memang murni karena pelaku menagih ongkos kerja. Yang sekarang masih kita dalami. Indikasi korban lainnya kan seperti kasus WWCS itu kan dari kasus seperti ini? Belum ya, nanti kita lakukan pendalaman terhadap tersangka. Makanya untuk motif nanti masih kita dalami lebih lanjut. Apakah ada motif lain atau memang murni karena pelaku menagih ongkos kerja. Yang sekarang masih kita dalami. Indikasi korban. Pegawai honorer BKIPM Bandung bernama Didi Hartanto ditemukan tewas dan jasadnya dicor di dalam rumahnya sendiri di wilayah Ciamplas, Kabupaten Bandung Barat. Didi diketahui dihabisi oleh tukang kebunnya bernama Ijal pada akhir Maret lalu. Kasus ini terungkap setelah keluarga melaporkan soal menghilangnya Didi ke polisi pada 30 Maret lalu. Dari hasil penyidikan, diketahui Ijal jadi orang terakhir yang berkomunikasi dengan Didi. Untuk diketahui selama ini Didi tinggal seorang diri di rumah tersebut. Sementara Ijal merupakan tukang kebun yang kerap bersih-bersih di kompleks perumahan tempat Didi tinggal. Pihak keluarga menemukan titik terang setelah berkunjung ke rumah korban dan membuka menggunakan kunci duplikat. Kala itu, kondisi rumah dalam keadaan cukup rapi, namun posisi ranjang tampak berubah. Hal ini yang membuat keluarga merasa curiga. Sepupu korban, Agus Wardoyo, mengungkapkan lokasi penemuan jasad korban sempat digunakan untuk pengajian. Setelah dibongkar, barulah ketahuan bahwa jasad korban selama ini ditimbun di lokasi tersebut. Saat ini jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asi Kota Bandung untuk dilakukan autopsi. Pembunuhan pegawai honorer di Ciamplas, Kabupaten Bandung Barat yang dilakukan oleh tukang kebun mengejutkan warga sekitar. Tersangka Ijal yang juga masih bertetangga dengan korban dikenal warga sebagai sosok yang baik dan ramah. Aksi kejinya membunuh korban Didi Hartanto tak disangka oleh warga. Warga bernama Sugimin menerangkan pelaku selama ini bekerja untuk bersih-bersih halaman dan rumah warga setempat.
Sementara itu, warga lain, Parno, mengungkapkan, sebelum peristiwa pembunuhan, ia dan penghuni kompleks lainnya sempat melihat pelaku dan korban bertemu. Namun saat korban menghilang, warga merasa heran karena pelaku juga turut menghilang. Menghilangnya korban pun sempat membuat pihak keluarga dan rekan kerja mencari keberadaannya. Untuk diketahui, korban terakhir masuk kantor sebelum 15 Maret lalu. Pelaku Ijal kemudian ditangkap polisi di wilayah Cianjur pada Senin 15 April. Untuk tersangka sendiri pekerjaannya freelance ya, jadi pekerja serabutan yang tiap hari membersihkan lingkungan sini juga digunakan oleh korban untuk membersihkan rumah. Pasalnya 338 atau Ya, 340? sementara 338 untuk 340. Sudah berapa lama di pelaku yang bekerja di rumah korban? Pelaku sudah lama di sini. Dia tidak hanya bekerja di rumah korban, tapi juga di lingkungan sekitar sini. Jadi sudah saling kenal sebenarnya? Sudah ya, saling kenal ya. Untuk tersangka sendiri pekerjaannya freelance. Denda upah kerja 2 hari sebesar Rp300.000 tidak dibayar, seorang tukang kebun nekat menghabisi seorang pegawai honorer di Ciamplas, Kabupaten Bandung Barat. Tersangka menghabisi korban bernama Didi Hartanto berusia 45 tahun pada Sabtu 23 Maret lalu di rumahnya. Selama ini Didi diketahui tinggal sendiri di rumah tersebut. Polisi kemudian menangkap pelaku Ijal berdasarkan hasil penyidikan. Diketahui Ijal jadi orang terakhir yang berkomunikasi dengan Didi. Selama ini Ijal dikenal sebagai tukang kebun yang bekerja di kompleks korban. Ia ditangkap oleh polisi di wilayah Cianjur, Jawa Barat pada Senin 15 April lalu. Penangkapan terhadap Ijal dilakukan tanpa perlawanan. Saat penangkapan ia tampak mengenakan baju jersey, celana kotak-kotak, dan kupluk. Ijal juga sempat diminta menunjukkan lokasi tempat korban dikubur dan juga dicor. Aksi Ijal menghabisi Didi pun membuat warga kompleks merasa terkejut. Pasalnya, ia dikenal ramah dan kerap membantu warga. Selain membunuh Didi, Ijal diketahui juga membawa sejumlah barang berharga korban, seperti 2 unit sepeda motor, handphone, hingga sertifikat rumah. Kini atas perbuatannya, Ijal terancam dijerat dengan pasal 338 KUHP, junto 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Dilacak dari saksi atau apa sampai bisa menemukan pembunuh? Untuk pembunuhnya dari kita lakukan penyelidikan tim gabungan antara Satreskrim Polres Cimahi dengan Polsek Cilidin ini melakukan penyelidikan dan kemudian mengarah kepada tersangka I yang kemudian ditangkap daerah Cianjur. Dilacak dari saksi atau apa sampai bisa menemukan pembunuh? Untuk pembunuhnya Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.